Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide. Channel sejarah yang akan selalu membawa Anda ke dalam gerbang antar dimensi sejarah masa lampau. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tempat yang penuh misteri di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Ujung Kulon. Bukan cuma tentang badak bercula satu guys, tapi tentang sejarahnya yang panjang dan aura mistis yang menyelimutinya. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk membantu mengembangkan channel ini, dan terima kasih. Dari masa prasejarah, letusan Gunung Krakatau yang dahsyat, hingga kepercayaan masyarakat lokal tentang kekuatan gaib, Ujung Kulon menyimpan banyak cerita yang belum banyak diketahui orang. Siap-siap untuk terhanyut dalam cerita-cerita seru dan menegangkan tentang Ujung Kulon. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita mistisnya, kita bahas dulu asal-usul namanya. Ujung Kulon itu sebenarnya sederhana banget guys. Ujungnya berarti ujung, sedangkan Kulon dalam bahasa Jawa artinya barat. Jadi Ujung Kulon secara harfiah berarti ujung barat. Karena jika melihat dari peta tanah Jawa, jika di ujung timur ada Alas Purwo, maka di ujung barat tanah Jawa ada Ujung Kulon. Simpel kan? Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan namanya, tersimpan sejuta misteri dan cerita yang menarik untuk disimak. Gimana guys? Udah siap menjelajahi Ujung Kulon? Gerbang antar dimensi sudah terbuka untuk Anda semua yang menyaksikan video ini. Kita mulai dari masa prasejarah ya. Bayangin guys, jutaan tahun yang lalu, Ujung Kulon ini masih berupa hutan belantara yang lebat banget. Hewan-hewan purba berkeliaran di mana-mana. Mungkin ada dinosaurus juga di sini, siapa tahu kan? Sayangnya, belum ada bukti fosil dinosaurus yang ditemukan di Ujung Kulon. Tapi yang pasti, Ujung Kulon di masa prasejarah itu adalah rumah bagi berbagai macam flora dan fauna yang unik. Hutannya masih alami banget, belum terjamah manusia. Nah guys, Ujung Kulon ini dulunya adalah bagian dari Sundaland, sebuah daratan luas yang menghubungkan pulau-pulau di Asia Tenggara. Jadi dulu kita bisa jalan kaki dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia. Tapi, gara-gara pergerakan lempeng bumi dan naiknya permukaan air laut, Sundaland tenggelam dan terpisah-pisah, jadi pulau-pulau seperti sekarang. Sedih ya, guys, kayak kisah cinta yang kandas. Chapter 4. Tahu nggak guys, Ujung Kulon ini dulunya adalah bagian dari Gunung Krakatau purba loh. Jadi sebelum meletus dan jadi pulau kecil kayak sekarang, Krakatau itu dulunya gede banget. Nah, Ujung Kulon ini dulunya adalah salah satu lerengnya. Bayangin aja dahsyatnya letusan Krakatau sampai bisa memisahkan Ujung Kulon dari gunung asalnya. Letusan Krakatau ini juga yang ngebentuk Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Jadi, Ujung Kulon ini saksi bisu dari peristiwa alam yang super dahsyat. Chapter 5, Perpisahan Pulau Jawa dan Sumatera, itu bukan cuma mitos guys. Itu beneran terjadi jutaan tahun yang lalu, karena pergerakan lempeng bumi. Nah, pergerakan lempeng bumi ini juga yang bikin Ujung Kulon jadi terpisah dari Sumatera. Bayangin aja, pulau segede itu bisa kepisah gitu aja. Peristiwa alam ini ngasih dampak yang besar banget buat Ujung Kulon. Garis pantainya berubah, ekosistemnya juga berubah. Chapter 6. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru guys, yaitu tentang kemistisan Ujung Kulon. Masyarakat lokal percaya kalau Ujung Kulon itu tempatnya angker banget. Hutannya yang lebat dan masih alami dipercaya jadi tempat tinggal berbagai makhluk halus. Ada yang bilang kalau di sana ada kerajaan jin, ada juga yang bilang kalau di sana ada siluman harimau. Salah satu cerita mistis paling terkenal dari Ujung Kulon adalah tentang sang penguasa gaibnya, yaitu Mbah Ratu Kidul. Mitosnya, Ibu Kanjeng atau Ibu Kencana Sari ini adalah penguasa Laut Selatan yang sangat cantik dan sakti. Atau masyarakat mengenalnya sebagai Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Katanya sih, dia sering menampakkan diri di sekitar pantai Ujung Kulon. Ada juga yang bilang kalau Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini punya pasukan makhluk halus. Dan yang terkenal tentunya Ibu Mayang Sari yang konon foto lukisannya ada di salah satu hotel terkenal di Pelabuhan Ratu, yang siap melindungi Ujung Kulon dari gangguan manusia. Kepercayaan masyarakat lokal terhadap hal-hal mistis di Ujung Kulon itu masih kental banget guys.
Sampai sekarang, masih banyak yang ngadain ritual-ritual tertentu di sana. Misalnya, ada ritual sedekah laut untuk meminta keselamatan kepada penguasa Laut Selatan. Ada juga ritual ruwatan untuk ngilangin kesialan. Meskipun terkesan mistis, tapi ritual-ritual ini sebenarnya mengajarkan kita untuk selalu menjaga alam dan menghormati kearifan lokal. Di balik keindahan dan kemistisannya, Ujung Kulon juga menyimpan potensi bencana yang gak bisa dianggap remeh, yaitu gempa bumi dan tsunami. Lokasi Ujung Kulon yang berada dekat pertemuan lempeng bumi membuatnya rawan diguncang gempa. Apalagi, di selatan Pulau Jawa juga ada zona megathrust yang berpotensi menimbulkan gempa besar dan tsunami. Pernah dengar Alas Purwo? Hutan di ujung timur Pulau Jawa itu juga terkenal angker. Nah, katanya sih, Ujung Kulon dan Alas Purwo itu terhubung secara gaib loh. Ada yang bilang kalau kedua hutan ini dihuni oleh jenis makhluk halus yang sama. Bahkan ada mitos yang mengatakan kalau penguasa gaib Ujung Kulon dan Alas Purwo adalah saudara. Saat ini, Ujung Kulon ditetapkan sebagai taman nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk melestarikan flora dan fauna langka yang ada di sana, termasuk badak bercula satu. Tapi, sayangnya, Ujung Kulon masih menghadapi berbagai ancaman, seperti perburuan liar, penebangan hutan, dan pencemaran lingkungan. Upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi Ujung Kulon, tapi kita semua juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, gimana guys? Seru kan cerita tentang Ujung Kulon? Ternyata Ujung Kulon bukan cuma tentang badak bercula satu, punya sejarah dan misteri yang menarik banget. Semoga dengan nonton video ini, kita jadi lebih menghargai alam dan budaya Indonesia, serta ikut berpartisipasi dalam melestarikannya. Terima kasih telah menonton video kami tentang sejarah lengkap Ujung Kulon. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.